أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaifa halukum anak-anak kelas 6 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kalian di rumah sehat selalu dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga protokol-protokol kesehatan. Anak-anak kelas 6 yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya pada pertemuan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini ialah pelajaran 2 tentang Khalifah Abu Bakar, yaitu apa? Kelahiran Abu Bakar, nanti biografi Abu Bakar kita jelaskan. Kemudian juga apa? Abu Bakar telah membantu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kekhalifaan Abu Bakar dan akhir hayat Khalifah Abu Bakar. Baik, anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersiapkan alat tulis kalian dan dengarkan dengan baik. Pada pertemuan kali ini kita membahas bagian C, kekhalifaannya Abu Bakar, yaitu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi imam sholat pada waktu itu. Makanya kaum muslimin mempercayai kalau Abu Bakar As-Siddiq bisa menggantikan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diangkatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana kaum muslimin pada waktu itu bersengketa, bingung untuk siapa yang pantas untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi di majlis Bani Sa'idah, yang pada waktu itu keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mau dimandikan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq langsung mendatanginya dan membuat kesepakatan dan keadilan di sana, dibantu oleh Umar dan Abu Ubaidah. Anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dimulainya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin umat Islam yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar berbicara di depan hadapan semua kaum muslimin. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan, "Saudara-saudaraku, kalian memilihku menjadi pemimpin, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Aku akan melakukan kebaikan, maka bantulah. Tetapi kalau aku sampai melakukan kekeliruan, maka perbaikilah." Kemudian Abu Bakar melanjutkan, "Bersikap jujur berarti menjaga amanah, sedangkan berdusta merupakan perbuatan khianat. Orang yang lemah adalah kuat di hadapanku hingga kupenuhi semua haknya, sedangkan orang yang kuat adalah lemah di hadapanku hingga aku menarik segala yang bukan menjadi haknya. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Apabila tidak demikian, maka kalian tidak perlu mentaatiku lagi." Itulah yang disampaikan oleh Abu Bakar kepada umat Islam. Di awal-awal kepemimpinannya sebagai khalifah, Abu Bakar langsung menghadapi cobaan yang berat, yaitu munculnya gerakan penolakan membayar zakat. Zakat rukun Islam yang keberapa, anak-anak? Rukun Islam yang keempat. Jadi
muncullah penolakan untuk membayar zakat dari sekelompok masyarakat. Mulanya Abu Bakar mengingatkan mereka agar mau membayar zakat, karena itu merupakan rukun Islam. Namun karena sebagian mereka tetap menolak, maka Abu Bakar mengirim pasukan untuk memerangi mereka sebagai golongan yang murtad. Yang sudah murtad? Yang sudah melanggar aturan-aturan Islam yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian juga pada kekhalifaannya, pada masanya Khalifah Abu Bakar menjadi pemimpin, di situ muncullah nabi-nabi palsu. Salah satunya seperti Musailamah al-Kadzab, kemudian Tulaiha al-Asadi dari Bani Asad, Al-Aswad al-Unsi dari Yaman, dan seorang wanita bernama Sajah. Ya, mereka semua mengaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, padahal mah tidak. Semua hanya permainan latar belakang mereka saja yang tidak diketahui oleh kaumnya. Sebenarnya mereka tidak mendapatkan wahyu. Tidak mendapatkan wahyu sama sekali. Karena Nabi Muhammad SAW ialah nabi terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur umatnya, untuk mengatur kita semua. Padahal makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabi." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jadi nggak ada selain Nabi Muhammad, muncullah nabi baru, nggak ada, karena Nabi Muhammad ialah nabi yang terakhir. Kemudian para nabi palsu itu memanfaatkan situasi setelah wafatnya Rasulullah SAW untuk dapat berkuasa. Ya, berkuasa, misalkan mendapatkan wilayah, mendapatkan harta, diangkat menjadi raja. Mereka hanya mengharapkan itu, para nabi palsu itu. Maka untuk menjaga kemuliaan Islam dan kehormatan Rasulullah SAW, Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk membasmi mereka, memerangi mereka. Akhirnya perang pun terjadi. Dan korban-korban banyak berjatuhan dari kedua pihak, dari kaum muslimin dan dari kaum nabi palsu. Akan tetapi usaha Abu Bakar pun berhasil. Ya. Usaha Abu Bakar pun berhasil untuk membasmi pasukan kaum nabi palsu. Yang tadinya mereka mengaku dirinya seorang nabi palsu, akhirnya tewas dalam peperangan tersebut. Kecuali Tulaiha al-Asadi. Ia bertobat dan kembali ke pengakuan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setelah memerintah selama kurang lebih 2 tahun, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat di usianya yang ke-63 tahun. Ia wafat pada tahun 13 Hijriah. Jenazahnya dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Tidak ada tugas dari Bapak. Tugasnya cuman belajar dengan baik, pahami dan diperhatikan, diingat-ingat apa yang disampaikan. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan selalu berbakti kepada orang tua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.